Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para pemirsa. Kembali lagi di podcast kita, yaitu pada kali ini kita akan membahas tentang keamanan kampus dan tentunya bersama narasumber kami yaitu Kepala Satpam atas nama Pak Junaidi. Ya, jadi kita masuk di pertanyaan pertama. Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan kampus, Pak? Kalau masalah sebelumnya saya membahas tentang apa ya, bertanggung jawab ini. Sebenarnya kita dari apa selama kita sudah pendidikan itu sebenarnya ada dua saya jalankan aturan di kampus ini, Iya. yaitu yang kanan dengan kiri. Ya. Kalau dari pendidikan itu selain daripada penjagaan, pelayanan, pengamanan, patroli, ada 4 itu yang saya ini. Terus selebihnya itulah aturan kampus yang selama ini aturan yang dari ini tempat kita bekerja. Jadi ada dua itu. Jadi contoh yang saya tidak lanjuti atau aturan yang dijalankan di kampus ini seperti kalau wisuda itu pengamanannya itu. Nah, terus kalau mulai pagi itu kita pengamanan supaya jalur kendaraan itu supaya tidak macet. Ya. Nah, itulah aturan kampus yang jalankan. Ya, ya. Jadi kalau masalah bertanggung jawab ya selama kita ini kembalinya kepala satpam ini yang bertanggung jawab. Ya semua bukan cuma kepala satpam aja. Ya kalau masalah ini masing-masing kan ada titik tertentu yang sudah di anggota semua ya. Ya, sudah ditugaskan, Sudah ditugaskan. Jadi misalnya di pos ini, pos moderasi itu moderasi itu batasnya itu tanggung jawabnya itu lokasinya sampai di auditorium. Audit. Iya. Nah, kemudian pos 2 yang itu kan tidak ini perkusi lagi. Jadi pos 2 itu dekat ATM. Ya. Nah, lokasi tanggung jawabnya itu mulai dari ini gedung dosen sampai Paksi, kemudian turun lagi di sini sampai gedung H. Oh. Nah, itu tanggung jawab mereka. Ya. Jadi biasanya kalau malam itu patroli itu sampai ini. Biasanya kan ada waktu mahasiswa kan biasa masih berkendara sampai Tengah malam itu. ya. Nah, kemudian anggota satpam itu mendatangi, kalau bisa dibubarkan. Ya. Nah, begitu. Kalau masalah tanggung jawabnya, jelasnya semua kita bertanggung jawab dalam kampus ini. Ya. Begitupun kalau ada masalah atau ada seperti kehilangan, harus kita melaporkan kepada pada saat itu anggota yang bertugas. Nah, jadi kalau terus ini yang batas itu kan ini juga semua sampaikan itu batas-batas kegiatan mahasiswa itu kalau malam itu kan sampai jam 11. Sampai 11 di? Iya. Ya. 11 sebenarnya. Jadi biasanya itu kalau sudah waktunya kita menindaklanjuti. Masing-masing kawasannya pos mana dia yang tugaskan. Oh iya. Begitu. Jadi pertanyaan kedua itu apa saja tindakan yang telah diambil untuk menjaga keamanan kampus? Ada beberapa tindakan untuk kita ini pengamanan di kampus ini. Setiap ada laporan itu saya arahkan sama anggota semuanya untuk lebih waspada lagi.
segala hal apa itu berupa kehilangan atau bagaimana. Kalaupun ada laporannya, kita harus menindaklanjuti. Begitu. Di pertanyaan ketiga lagi, kapan terakhir kali terjadi insiden keamanan di kampus dan bagaimana penanganannya? Kalau insiden ke apa nih? Misal kayak ada kehilangan helm, terus ada cekcok apa dan segala macam. Apa tugasnya satpam di situ pada saat itu? Nah, kalau ada berupa cekcok itu kan Iya. kita cuma mengamankan saja, Iya. ya kan? Tugas kita memang kan untuk pengamanan, ya kan? Jadi mengamankan saja segala apa ada kekacauan begitu, kita menindaklanjuti seperti itu saja, mengamankan aja. Jadi kalau misal Pak, biasa kan ada kayak berita-berita kehilangan itu. Misal kalau helm, baru kan tidak melaporkan itu, Ya. baru pas nanti hilang, ini yang mahasiswa yang hilang helmnya, baru bertanya ke satpam bilang, bagaimana ini helmku karena sudah hilang kan barangnya. Anggaplah hari ini hilang, terus 2 hari ke depan baru nelapor ke satpam. Iya. Kalau ada yang seperti itu, seperti saya katakan tadi, kalau sudah ada laporannya, kita harus menindaklanjuti, ya kan? Walaupun sudah berapa hari hilangnya atau begitu 2 hari apa, saya arahkan anggota di mana titik kehilangan mereka, kita arahkan ke sana anggota semua supaya agak waspada. Nah, sebenarnya kalau cuma kita ini nggak bisa juga tanpa kalian. Iya. Jadi saya juga mau ada kerjasama di antara kita mahasiswa supaya kalau ada begitu yang mencurigakan tolong dilaporkan secepatnya supaya kita menindaklanjuti secepat juga. Mungkin itu cuma saya bisa sampaikan. Oke, lanjut di pertanyaan keempat. Bagaimana cara melaporkan insiden keamanan di kampus? Cara lapornya, Pak? Cara melaporkannya itu tidak tidak susah sebenarnya. Di mana kejadiannya, pos yang dekat dari situ itu kan ada 3 pos di sini. Iya. Kalau misalnya kejadiannya di Terpadu, makanya ada itu tanggung jawabnya masing-masing. Iya. Jadi kalau misalnya taksi apa bisa melapor di pos 2. Kalau di Tarbia kan ada posnya juga. Bisa melapor sama anggota yang bertugas pada hari itu. Nanti dia melaporkan sama saya. Nanti saya arahkan besok atau ini hari harus ada standby di situ supaya ini toh. Tapi kan alhamdulillah saat ini kan sudah ada CCTV bisa kita Ya, sebagai barang bukti biasa. ya bisa membantu kita. Karena sebenarnya juga mahasiswa bisa membantu kita. Ya. Tanpa kalian kan kita juga tidak bisa ini. Tidak mungkin cuma itu saja kita ini Ya. karena banyak luasnya ini kampus. Jadi saya minta juga kerjasamanya kalau ada mencurigakan secepatnya lapor begitu. Oke, lanjut di pertanyaan kelima. Bagaimana rencana keamanan kampus di masa depan? Kalau untuk Sapang rencananya itu kalau bisa segala sesuatu yang kita butuhkan harus Difasilitasi di difasilitasi. Karena sebenarnya kalau saya lihat itu masih banyak yang kurang. Ada beberapa alat itu seperti alat komunikasi itu kan ada hal Ya, itu ya. bisa kita pakai menghandle untuk teman-teman semuanya di pada saat dia bekerja. Ya. Kedua, alhamdulillah kalau CCTV-nya kan sudah ada ini beberapa titik itu sudah di ini. Selanjutnya ya kita tinggal ini Mami menunggu aturan dari ini lagi. Oh, Sebenarnya yang kalau lebih tahunya itu aturannya kan dari kampus. ya. Kita kan cuma menindaklanjuti saja. Seperti saya katakan tadi,
bahwa ada dua aturan yang saya bawa di sini, yang saya jalankan. Nah, yang kalau dari pendidikan saya, nah itulah aturan yang saya bawa untuk di tempat di mana kita bekerja, Iya. yaitu pelayanan, penjagaan, pelayanan, pengamanan, patroli. Ada 4. Iya. Nah, selebihnya itulah aturan kampus yang saya jalankan. Apakah itu menutup pintu pada saat waktu ya. Nah, kalau mau diikuti aturan, kalau aturan dari kami sebenarnya itu sebenarnya begini. Kalau malam itu tidak ada sebenarnya pintu boleh terbuka. Iya. Cuma Sebenarnya karena jadi- sebenarnya kalau aturan kita mau jalankan Iya. yang ini, cuma karena kita kasihan juga mahasiswa bolak-balik ada kegiatan malam. Iya. Nah, jadi kita buka. Ini Pak, apa keresahan tak mulai Ki menjaga sini Pak Suku, kayak apa kayak keresahan tak selama Ki jadi satpam di kampus Yayan Parepare? Kalau keresahannya apa ya? Mungkin biasa kita jenuh. Ya jenuh. Nah, itu. Kalau masalah dia keresahan dalam pekerjaan itu, nah Tidak jadi. ini karena kita itu dalam apa namanya, tanda tangan kontrak itu kan ada memang sudah ada perjanjian di situ, ditempatkan dimanapun saja, ya kan. Jadi kalau misalnya ada keluhan begini, nah nanti orang ini dia kembali ke kita, ya kan begitu. Jadi namanya pekerjaan harus ditindaklanjuti. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian podcast pada kali ini. Mungkin kata dari saya, kalau dari sama-sama sampai jumpa.